Oke, baik, shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam keadaan offline maupun online. Jadi tiba saatnya marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita sama-sama menaikkan pujian Kasih Tuhan Sungguh Mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihimu. Tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari. Pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Sujud dan berterima kasih. Kita mengulangi pujian ini dari awal. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Baik, kita akan doa pembuka akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari Minggu ini kami mengucap syukur bahwa sepanjang minggu Tuhan menjaga dan memelihara kami. Hingga pagi ini kami terkumpul secara online dalam sukacita iman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu turun berlimpah-limpah atas kami, sehingga pujian penyembahan yang kami nyanyikan hari ini sungguh-sungguh lahir dari hati kami yang tulus, dan oleh persekutuan Roh Kudus kami dimampukan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang melayani dalam ibadah online ini. Tuhan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Ibadah ini kami buka dari awal pertengahan sampai berakhir. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada hambanya. Saya sapa
Jemaat Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Baik, kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian Kita Sorga Bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita sorga bergema, lahir Raja. Ayat yang kedua, yang di sorga disembah Kristus Raja yang baka. Ya, di sorga disembah Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia, dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita menyanyikan pujian, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sama-sama ulangi pujian ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sabda kebenaran Allah. Sebelum itu kita berdoa. Ya Bapa, pada pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh ada di tempat ini. Secara fit online ya Bapa, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu mempersiapkan hati kami untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya sapa jemaat Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur kemarin kita boleh Natal bersama di gereja, dan hari ini kita berjumpa secara online, secara virtual lewat video ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, sebelum itu kita buka Alkitab kita dalam Kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-5. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita buka Alkitab kita di Kitab Roma 5 ayat 5. Kita akan membacanya, saya akan membacakannya bagi kita. Roma pasal 5 ayat 5 berbunyi, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah pengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita yang ada di tempat ini maupun secara online ini, kita pasti punya yang namanya pengharapan, ya. Setiap orang, mau dia usia kecil sampai tua pun dia punya pengharapan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan pasti punya yang namanya pengharapan. Biar kita sudah jadi oma-oma, kita sudah jadi nenek-nenek, opa-opa, tua-tua, anak kecil pun punya yang namanya pengharapan. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan di dalam Kristus. Ya. Setiap orang percaya, saya yakini bahwa percaya kepada Kristus. Saya pun percaya kepada Kristus. Ya. Ya. Kita punya pengharapan satu di dalam Kristus. Setiap kita pasti memiliki sebuah harapan tentunya baik dalam kehidupannya. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, pasti memiliki yang namanya pengharapan. Dalam kehidupan kita pasti punya pengharapan. Punya pengharapan yang baik-baik dalam hidupnya. Ya kan? Gak mungkin kita tidak memiliki pengharapan yang kurang baik dalam kehidupan kita. Mau dari tua-tua, anak-anak kecil, oma-oma, opa-opa, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pasti punya pengharapan yang baik di dalam Kristus. Atau pengharapan yang baik dalam hidupnya. Ya. Punya cita-cita, punya masa depan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pengharapan kita sebagai orang Kristen adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pengharapan itu harus berdasarkan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Di dunia ini banyak sekali pengharapan palsu. Tetapi bagaimana kita memilih satu pengharapan yang baik di dalam Kristus Yesus. Jangan kita pilih pengharapan yang lain, ya. Kepada patung kah, kepada ikan kah, kepada batu kah, kepada pohon kah. Tetapi kita percaya, kita sebagai orang Kristen punya pengharapan yang baik dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus memiliki pengharapan yang tidak menjebak kehidupan kita. Banyak sekali orang memiliki banyak pengharapan kepada hal-hal dunia yang bisa menjebak kehidupannya, yang bisa menjatuhkan kehidupannya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan yang baik. Pengharapan yang baik dalam kehidupan kita. Pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kita tahu kita punya pengharapan itu di dalam Yesus. Kita imani, kita percayai bahwa Yesus adalah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita.
Pengharapan yang benar akan membuat manusia percaya kepada Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya punya pengharapan yang benar karena sering kita lihat Tuhan membuat keajaiban-keajaiban. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang dahsyat, yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya. Jangan mengandalkan, saya ini hebat banget, saya ini luar biasa, saya tidak perlu punya pengharapan di luar sana, tapi saya sudah harapkan diri saya ini kuat, saya berani, saya bisa menghadapi. Itu adalah dikatakan orang yang sombong. Ya, tapi saya percaya bahwa kita punya pengharapan yang baik di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan punya apa? Pengharapan yang baik di dalam Kristus Yesus. Sebagai makhluk ciptaan Allah, pasti percaya kepada Yesus. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di Rempoa ini memiliki satu pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kita lihat bahwa dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam kehidupan ini sering sekali saya melihat, kita juga sering melihat, dan ada juga yang sering merasakan. Tapi saya percaya bahwa kita di sini mengandalkan Tuhan. Sering mengandalkan dirinya, saya ini hebat. Kalau tidak ada saya, semuanya tidak berjalan dengan baik. Kalau saya tidak turun tangan, semuanya tidak berjalan dengan baik. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani semuanya, menjalankan tugas dengan baik. Karena kita apa? Punya pengharapan di dalam Kristus. Selalu mengandalkan Tuhan, berdoa. Orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, taruh harapannya kepada Kristus. Dia melakukan setiap kegiatan-kegiatan, contoh ibadah Natal kah, kegiatan ibadah rumah tangga, dalam pekerjaan, dia pasti mengandalkan Tuhan. Pengharapan di dalam Kristus bukanlah sekedar harapan semata, melainkan sesuatu kesaksian yang kuat. Orang yang memiliki pengharapan yang baik di dalam Kristus Yesus, dia pasti punya banyak kesaksian-kesaksian. Ya, saya senang sekali kalau jemaat Tuhan banyak sekali kesaksian-kesaksian di gereja. Jangan duduk diam baik, orang Sunda bilang duduk baik. Hanya di luar hanya banyak dumel aja, ngomong aja. Tetapi kita jangan cerita kepada teman, tetapi kita ceritakan kepada Tuhan bagaimana kebaikan Tuhan. Karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Keyakinan ini berdasarkan janji-janji Tuhan Yesus yang memberikan jaminan akan kehidupan yang lebih baik. Biasanya orang bilang kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, pasti mendapatkan jaminan-jaminan yang baik toh. Nah, kita ini percaya kepada jaminannya apa? Masuk surga dong. Ya kan? Percaya kita diselamatkan, mendapatkan kehidupan yang kekal. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah bagaimana pengharapan kita di dalam Kristus. Nah, bagaimana pengharapan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, pengharapannya di dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah pengharapan akan kehidupan kekal. Nah, kita berbicara tentang poin pertama adalah pengharapan di dalam kehidupan yang kekal. Pengharapan akan kehidupan yang kekal adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Nah, kalau kita percaya Yesus, biasanya kalau kita pergi menginjili, biasanya kita bilang, saya punya Yesus yang bisa menyelamatkan. Kita bisa mendapatkan kehidupan kekal. Itu menjadi dasar kita, menjadi pegangan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu tidak akan berakhir. Ada beberapa aspek penting tentang pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kehidupan bersama Tuhan. Kehidupan bersama Tuhan di mana kita akan mengalami kebahagiaan dan sukacita yang tidak terbatas. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita pasti mendapatkan sukacita. Ya. Biasanya kan orang bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Ini saya senang banget. Karena saya biasanya punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Pengharapan itu tidak akan sia-sia. Kehidupan bersama Tuhan. Kita pasti punya banyak kesaksian yang tadi saya bilang. Banyak hal yang kita lewati bersama Tuhan. Kita akan menjadikan itu menjadi satu kesaksian dalam kehidupan kita. Menjadi pegangan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Pengharapan kita adalah mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau kita sudah mendapatkan kehidupan kekal, kita akan mendapatkan yang namanya kerajaan surga. Kita akan hadir bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Dan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang sukacita, damai sejahtera. Makanya taruhlah pengharapan yang baik di dalam Kristus Yesus sebagai anak Tuhan. Dimanapun kita berada, di sekeliling pekerjaan, apapun, kita percaya bahwa pengharapan yang pasti kita taruh di dalam Tuhan. Yesus Kristus. Jangan taruh di yang lain ya. Tetapi kita harus taruh di dalam Yesus Kristus. Kalau kita bersama Tuhan, tidak ada lagi penderitaan di kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi penderitaan, kesedihan atau kematian. Kemuliaan Tuhan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan secara langsung dari Tuhan. Pengharapan tentang janji kehidupan kekal adalah kegenapan janji Tuhan kepada kita. Tuhan berjanji, kamu harus bersama saya di kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang kedua adalah pengharapan akan kehadiran Tuhan. Nah, kita harus punya pengharapan bahwa Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema Natal tadi malam, kehadiran Allah di dalam keluarga. Makanya pengharapan akan kehadiran Tuhan. Di masa-masa bulan Natal, bulan Desember, kita harus mempersiapkan diri sebagai orang percaya. Mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Ya. Kita harus melakukan perkara-perkara yang besar, pikiran-pikiran yang bagus di dalam Tuhan. Mendamaikan diri kita. Kalau kami orang Kupang biasanya kalau masa-masa menjelang Natal ini, biasanya kalau kita saudara-saudara, adik kakak, biasanya berbuat masalah, contohnya bertengkar apapun. Di bulan Natal biasanya disebut dengan bulan damai sejahtera. Kita akan dikumpulkan untuk didamaikan. Ya, supaya boleh kita menyambut Natal dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita punya masalah dengan keluarga kita, dengan teman, rekan kerja kita, orang-orang di sekitar kita, lingkungan rumah kita, kita harus mulai hari ini, kita harus melakukan perdamaian, berdamai. Supaya Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kita merasakan kedamaian damai Natal itu. Jangan damai Natal itu datang dengan sia-sia. Kita sudah punya baju baru. Ada yang sudah beli baju batik. Ada yang sudah jahit-jahit baju kan Bapak Ibu untuk menyambut Natal. Ada juga yang saya seliring lihat. Sudah punya sepatu baru. Ada juga rambut baru untuk menyambut Natal. Tapi sebagai anak Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Pengharapan kita di dalam Kristus dan menyambut Natal itu dengan baik. Jangan hanya kita punya baju ini baru, tetapi kita pun hidup tetap yang lama. Itu juga sama saja. Tetapi sebagai anak Tuhan, kalau sudah baju baru, sepatu baru, rambut baru, kita harus hati juga baru toh. Kita harus berdamai dengan tetangga saudara. Kita punya kesalahan yang harus kita damaikan. Ya, untuk menyambut Natal. Poin yang ketiga adalah pengharapan tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berharap punya pengharapan di dalam Kristus, tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dari ayat ini kita ingin bahwa pengharapan yang kita miliki sebagai orang percaya tidak pernah sia-sia. Kalau kita sudah imani dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa
Dia taruh pengharapan kita dalam Kristus, kita pasti mendapatkan damai sejahtera itu Bapak Ibu. Dan demikian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan ini. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan sabda, beribadah bersama Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi rema dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GPK Rempoa ya Bapa. Sebelum itu kami ngaku setiap dosa kami, dari dosa perkataan, perbuatan yang menyakiti hati sesama kami, menyakiti orang di sekitar kami, dan juga menyakiti hati-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa. Tuhan ampuni setiap salah dosa kami. Ketika kami naikkan setiap doa-doa boleh diterima dengan baik, dan nama Tuhan dipuji permuliakan. Saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Dr. Ruben Simnasi. Engkau akan memberkati dalam tugas pelayanan sebagai seorang gembala dan juga dosen. Tuhan, Engkau akan memberkati dalam setiap tugas pelayanannya Bapa. Engkau akan buat berhasil. Keluarganya pun Tuhan, Engkau akan berkati Bapa. Sakit penyakit dalam tubuhnya Tuhan kami jamah dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau akan sembuhkan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa juga buat Ibu Novi sebagai Ibu Gembala. Tuhan akan memberkati dalam tugas tanggung jawab. Apapun yang dikerjakan di rumah tangga Tuhan, Engkau akan memberkati ya Bapa. Kedua anaknya Tuhan dalam bangku pendidikan khususnya Virgi dan Larissa Tuhan, Engkau akan berkati mereka, berikan mereka hikmat supaya mereka menjalani kehidupan mereka dalam studi mereka boleh berjalan. Setiap dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, Engkau akan curahkan ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun ada di tempat ini Tuhan. Engkau akan berkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kami yakini, kami percaya bahwa Tuhan akan membuat berhasil. Kami juga tidak lupa berdoa kepada anak-anak mereka ya Bapa dalam studi mereka Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa, supaya mereka boleh mengikuti studi dengan baik ya Bapa, dan nama Tuhan tetap dipuji permuliakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pelayanan di GPK Rempoa dari ibadah pemuda, ibadah youth, ibadah raya. Kami serahkan dalam rencangan-Mu Tuhan. Engkau akan mengatur setiap ibadah-ibadah dengan baik, dan nama Tuhan tetap dipuji dan permuliakan ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat sanak saudara kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan akan memberkati mereka ya Bapa. Setiap pekerjaan mereka Tuhan, Engkau akan buat berhasil ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau akan membentuk bangsa kami. Biar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja dimanapun mereka berada akan merayakan Natal Tuhan. Engkau akan berkati supaya kegiatan Natal di tahun ini boleh terlaksana dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan permuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Kami akan mengakhiri setiap ibadah kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada hamba Tuhan yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persembahan boleh didoakan di rumah masing-masing dan akan dibawa ke gereja pada saat ibadah offline. Dan kita akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan pujian Ku Sanjung Kau di Tempat Tinggi. Ku
Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, berdoa secara khusus untuk Ibu Foni Mesa dengan anak Deo yang sementara dalam kelemahan tubuh. Tangan Tuhan yang berlubang paku menjamah seluruh bagian tubuh Ibu Foni dan anak Deo, supaya mereka boleh mengalami pemulihan kesembuhan hari ini dalam nama Yesus. Sakit penyakit disingkirkan, kekuatan kesehatan turun atas mereka. Pak Sony dengan anak-anak yang lain Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Biarlah keluarga ini yang mengasihi Engkau terus semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan yang indah, sehingga kesempatan mendatang mereka boleh sehat dan kami boleh berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga Bapak Markus Lunje bersama ibu dan anak-anak. Berkati keluarga ini yang senantiasa melayani Engkau. Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah tercurah atas mereka dalam pekerjaan Pak Markus, Ibu Tripena, dan sekolah anak-anak. Mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Berdoa juga untuk keluarga Jackson. Tuhan berkati dalam rumah tangga yang Tuhan berkati, apapun kondisi yang sedang dihadapi, Tuhan hadir bekerja di dalamnya, sehingga suami istri boleh saling mengasihi. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Teringat juga dengan keluarga kekasih kami, Bapak Soleman Bahan. Berkatilah hamba-Mu yang dalam tugas pekerjaan dalam rumah tangga bersama seisi rumah tangganya, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Bapak Pace Asbanu, Bapak Risto Telan, Ibu Regina Nisemnasi dalam tugas panggilan mereka, Tuhan berkati sehingga apa yang mereka kerjakan dipermuliakanlah nama-Mu di sorga dan menjadi berkat bagi semua orang. Pergumulan masa muda mereka untuk mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Ataupun rancangan-rancangan lain yang mereka sedang hadapi, Tuhan Engkau berkati supaya tepat dan indah pada waktunya. Semua kami berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Bapak Melki Nisemnasi, berkati dia. Sempurnakan karunia dan talenta yang ada padanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan terus nyatakan kuasa-Mu sehingga ia melihat pemulihan yang besar terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak dapat sebut satu persatu, Tuhan berkatilah mereka. Dan kami serahkan keberadaan hidup kami pada hari Minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya tangan Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang terpanggil dalam rencana Allah. Karena itu saudara-saudara, dimanapun saudara berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Besar anugerah. Melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai informasi, kita akan beribadah onsite pada minggu depan di gedung gereja. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Salam.